Dah. Oke, di minimize. Oke, buka tab baru. Ini plus. Oke, digedein biar enak hidupnya. Kalau kecil kan susah ngeliatnya ya. Lagi aja. Lagi. Udah. If config. Kalau tadi IP config di Windows ya, sekarang kita if config. Biar pada belajar Linux semua. Bentar. Oke, ini saya punya interface banyak banget. Ada wireless, ada wifi, ada ini wifi-nya kelihatan dapat IP berapa? 88 juga kan? Berarti dia connect ke MikroTik nih. Oke. Karena dia satu keluarga 88. Oke. Coba naikin ke atas. Ini maksudnya ini digeret ke atas dikit. Lagi. Nah, 88 juga kan? Iya betul. Jadi LAN sama WiFi dapat satu keluarga ke MikroTik semua. Oke. Nah, kita lihat MikroTiknya, WiFi-nya coba klik di sini. Bukan. Yang gambar itu, yang kanannya. Nah, itu klik. Ini. Ya. Ini ada WiFi. Ya. Ini kelihatan connect ke O ya. Jadi ada WiFi satu huruf doang O. Nggak ada password. Udah, ya itu dia. Oh, MikroTiknya. MikroTiknya WiFi-nya O. Kalau saya bikin WiFi suka satu huruf doang, kadang-kadang titik, saya tidak satu. Kalau orang kan panjang, orang mah satu. Terus ya. Jadi dia nyambung kedua-duanya. Oke. Udah kebayang konsepnya kira-kira ya. Nah, sekarang kita lihat cara konfigurasi. Oke. Ada dua jenis konfigurasi MikroTik nih. Buka browser. Konfigurasi yang gampang dulu ya. Pakai browser. Passwordnya 123456. Aman banget. Ini soalnya laptop bukan buat kerja, ini buat demo-demo, buat ngajar. Buka 192.168 berapa? IP MikroTik 192.168.881 Enter. Oke, langsung keluar nih. MikroTik bisa dikonfigurasi dengan 3 cara. Bisa pakai Winbox, biasanya orang-orang Windows pakai Winbox. Terus bisa web config, bisa juga telnet. Kalau suruh milih, saya tidak akan pakai Winbox, saya tidak pakai web sebenarnya. Kenapa? Karena harus diklik, klik. Kalau konfigurasinya cuma sedikit, nggak apa-apa diklik. Kalau konfigurasinya banyak, lu ngeklik, mampus. Bisa keliru. Jadi masalah besar dengan Winbox sama web itu kalau cuma sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak kita mati. Jadi saya biasanya konfigurasi pakai command line. Itu grafik kamu? Bukan grafik, pakai yang telnet ini. Oh, telnet. Biasanya saya pakai telnet. Tapi sementara karena Anda masih pemula semua, kita makainya yang grafik. Winbox bisa di-download di internet, buka tab baru, bisa nggak buka tab baru? Masuk mikrotik.com. MikroTik pakai bahasa Blue Onde. MikroTik. Nih. Oke, klik MikroTik. Udah, nih tuh belum. Pukul aja. Undang-undang cewek cuma satu, habis. Nasibnya jelek banget sih dia. Punya temen coba break semua. Minta ditabokin satu-satu. Ih, lama banget ya. Aduh. Ini pakai internet kita nih. Nah, udah kok. Hah? Udah. Oke. Di sini ada software. Di situ ada Winbox-nya. Jadi kalau kita mau konfigurasi pakai Winbox di Windows, bisa di-download Winbox-nya. Ke bawahin. Ini Winbox nih, sorry. Ini Winbox. Cantiknya MikroTiknya bisa kita ambil. Kita bisa taruh di VirtualBox. Oh, di backup. Bukan di backup, kalau kita pengen belajar,
kita nggak usah beli mikrotik. Oh. Kita pakai VirtualBox saja, kita simulasi mikrotik. Nah, untuk ngambil mikrotik yang kayak gitu, masuk ke ini lagi di software ya, download ke bawahin, terus ke bawah, terus. Nah, ini ada cloud hosted router, klik cloud hosted routernya, ke bawahin, terus ini ada OVA. OVA itu buat VirtualBox. Oke. Jadi kalau pengen belajar nggak usah beli mikrotik, kita download aja, kita pakai VirtualBox, kita bisa belajar mikrotik sih sebenarnya, gampang banget. Cuman kalau main kayak gitu kita harus mainan ini nih, GNS3 harus di download juga nih, gitu ya. GNS3, buka tab baru, tulis GNS3, GNS, nggak pakai E, GNS3, ya enter. Lo apa itu? Sini aja deh. Kenapa muncul di sini? Oke, ini bisa free download. Oke, dia bisa buat Linux, bisa buat Windows segala macam. Kalau yang ini udah diinstal. Nanti ini kita bahas di pertemuan lain. Hah? Pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, soalnya ini aja juga lama, yang ini juga. Deh, beres ya. Nah, sekarang tapi ini saya ngasih kuliah nggak sesuai sama ini ya. Nggak sesuai sama loncat senak jidat aja. Akademik ya, Pak? Hah? Nggak sesuai kalender akademik. Nggak, itulah. Padahal itu yang bikin juga saya, ini juga senak jidat. Deh, sekarang kita masuk ke, udah kebayang ya. Nah, buat ngasih lihat aja kalau di Winbox, VirtualBox, klik aja VirtualBox, klik aja VirtualBox. Nanti, nah ini yang mikrotik ini yang hasil downloadan kita masukin. Jadi kalau punya file OVA, tadi kan kita filenya OVA. Kalau mau masukin caranya file masuk apa? Import ya. Import. Nanti file OVA-nya diklik. OVA itu yang terinstall ya? File OVA itu bukan terinstall, maksudnya pokoknya file buat VirtualBox ya. Kalau ISO itu buat install, buat CD-ROM. Kalau OVA udah tinggal jalan di VirtualBox. Oh, tinggal dimasukin aja. Ya, langsung dia jalan di VirtualBox. Jadi kita nggak install, langsung beres, tinggal pakai aja. Ini bentuknya kayak gini, beres ya. Tutup. Ini tutup aja lagi, biar kebayang namanya. GNS3 udah dikasih lihat belum sih? Belum ya? Belum. Kita nyalain GNS3-nya kalau konfigurasinya benar, penampilannya kira-kira kayak gini. Ini di okein. Oke. Salah. Oh ya udah. Ini cancel. Dah. Kita ini buat lab jaringan tapi di komputer. Oke. Jadi bentuknya software semua. Contoh, kita pengen punya sambungan ke internet, klik yang ini, klik gambar layar. Ini ada cloud, geret aja cloudnya ke sana. Klik cloud, geret, taruh pada ujung sana. Dah. Terus kita pengen punya router mikrotik, klik router, ya klik mikrotik, geret ke sana. Ya. Sembarang ya Pak ya? Ya, taruh aja sana. Udah. Ini kita pura-pura aja ya. Misalnya kita pengen ada server, ada Kali Linux buat nge-tag, buat nyerang, buat hacking segala macam. Klik layar lagi. Ini ada server, geret server yang atas. Ya, itu klik, tarik ke sana. Kejauhan lu. Sini aja, sini. Ya udah, sekarang Kali Linux geret ke sebelah sini deh. Ini kuliah tadi pagi. Cara nyambunginnya gampang. Ini ada kabel LAN, klik kabel LAN. Nah sekarang tinggal mikrotiknya diklik, Ethernet 0, masukin ke sana. Karena mikrotik standarnya biasanya WAN-nya ada di Ethernet 1. Cuman di GNS3 itu nomornya geser 1. Jadi yang namanya 1 di mikrotik 0 di sini. Jadi ya. Geser ke bawah.
geser kemana ya, serah pokoknya Nah, di waktu itu sini. dari 1 ke 0. Ya pokoknya nomornya yang grup beda satu, nomornya beda satu. Nah sekarang Mikrotik sama ini mau sambungin ke ini server sama kali Linux mau sambungin ke Mikrotik kan? Ya udah ini cuman klik aja ke sini lagi. Nih, klik aja sini, klik, sambungin ke sini. Lu belum nyambung, nyambungin situ klik. Ini harus dipilih nih. Kebetulan kita nyambung ke internetnya pakai LAN kan? Iya. Jadi yang ENP. NP. Ya NP. Ini ada dua sambungannya, ada WiFi, ada LAN. Oke. Deh, sekarang kita sambungin yang ini server. Klik. Sambungin ke sini, ke Mikrotik. Pilih salah satu aja, suka-suka yang mana. Ya, sekarang ini sambungin lagi. Jadi kita bikin labnya kayak gini. Oke. Jadi enak sih sebenarnya kalau mau jaringan hari ini nggak perlu punya router, nggak punya server, nggak perlu apa, semuanya di komputer kita bisa belajar semuanya sendiri. Cuman kalau belajar enaknya rame-rame, sama-sama pinternya, sama-sama bodohnya gitu. Salah-salah bareng ya bro. Ini beres ya. Tapi ntar lah ya ini ntar diterusin, ditutup aja. Kira-kira kayak gini ntar mainannya. Kalau yang rumit kita belajar routernya banyak. Gimana caranya kita antar router bisa ngomong satu sama lain dan itu semuanya dibikin otomatis. Kayak SPF atau BGP. Nah itu lebih seru nih. Tutup. Oke. Dah. Sekarang kita masuk ke browser. Tadi mana? Oh ini masih di browser ya, buka tab baru. Kita masuk ke routernya ya. Tadi udah ya? Yang ini kan? Nih. Sekarang kita masuk, nggak usah Winbox. Winbox sama web config sama isinya. Cuman yang satu pakai web, satu pakai Winbox. Kita pakai web config. Ya. Ya. Nih bentuknya kayak gini doang. Nah, kalau kita masuk ke router kayak gini, yang perlu di set nggak banyak sih sebenarnya. Hampir, kalau ini kondisi nggak usah di set, udah jalan soalnya. Kalau di set bisa kacau ntar. Jangan nge-set macam-macam. Jadi yang perlu dilihat sebenarnya cuma nggak banyak. Ada sambungan ke internet nggak misalnya. Jadi caranya ini ada banyak perintah sebelah kiri. Saya biasanya kalau pertama kali saya akan ngecek IP-nya berapa. Ini IP, klik IP. Oke. Ada IP address. Ini addresses. Klik addresses. Ini IP address yang ada di dia. Si router punya IP address berapa biji? Dia punya, bisa digedein nggak ya? Control plus plus bisa nggak? Control plus plus. Coba. Control plus plus. Oke. Dia punya 192.168.10.13. Itu yang nyambung ke kampus. 192.168.881 itu belakangnya dia. Perhatiin dua-duanya /24. Oke, 124 berarti 255. Oh balik ke yang awal tadi bro. Iya. Kan 255 itu 8. Oke. Ada 3255 jadi berapa? 24. Itu cara mikirnya. Netmask itu ngasih tahu bahwa dia kode areanya ada 24 bit. Gitu. Netmask itu 124. Nanti kalau kita pakai IP versi 6, ini ada versi 6 yang gue aktifin kagak ya? Nggak diaktifin kayaknya versi 6. Kalau versi 6 itu 128 bit kan? Di LAN itu slashnya 64. Itu. Ntar cerita panjang lah. Jadi kira-kira gini IP-nya udah dapet ya. Yang satu 10.13, 137, satu lagi 881. Beres. Dia punya IP. Terus yang saya cek yang kedua adalah dia bisa ngasih IP nggak ke komputer-komputer yang lain ini. Cara ngelihatnya di DHCP server. Ini ada satu DHCP server lagi aktif nih. Oke. Kita bisa lihat, bisa diklik nggak ya? DHCP config coba. Nah, itu mau buat. Oh jangan itu, cancel. Kalau diklik di sininya, nih, ini enable. Yang dia cuma ini doang. Dia kondisi enable, juga ke bawah, address poolnya dia simpan di sini. Address pool adalah kumpulan address yang bisa dikasihin ke user
bisa dilihat nanti di default di ACP. Coba klik ini ya, tanda ke bawahnya tuh. Jadi dia punya pool lah, punya kumpulan address. Udah cuman ini. Sebenarnya yang lihat cuman ini ya enable yang dilihat. Sama dia punya pool, udah selesai. Dan itu aja doang. Deh, beres. Kemudian WiFi ada di atas biasanya. Di atas lagi wireless. Oh, yang lihat interface juga deh, interface dulu. Dia punya berapa LAN di dalam dia? Ini kelihatan namanya Ethernet 1 sampai Ethernet 5 karena dia cuma ada 5 Ethernet. Terus ada WLAN 1, ada bridge. Bridge itu interface buatan. Software bentuknya, bukan hardware. Yang lainnya hardware. Kalau bridge itu biasanya kita buat interface namanya bridge. Dalam bridge itu anggotanya siapa? Bisa dilihat sih sebenarnya. Coba klik bridge. Bridge-nya diklik. Oke. Ke bawahin, kelihatan nggak kalau di sini? Bawahin, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba anggotanya siapa aja nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak ada yang bisa diklik ya. Tipe bridge MTU ARP bukan, nama Ethernetnya apa aja nggak ada. Kalau pakai command line bisa kelihatan soalnya kalau pakai ini. Jadi parah pakai ini pusing. Saya jujur ya, saya nggak biasa pakai ini. Saya biasa pakai command line soalnya. Dalam sini yang masuk bridge Ethernet yang mana aja. Gitu. Kalau pakai command line gampang lihatnya. Kalau pakai ini gue nggak tahu saya. Jadi nanti harus ngebiasain ke command line sih lebih enak. Deh, cancel aja. Sekarang kita masuk. Jadi interface-nya ini kelihatan ada 5 LAN, ada 1 WiFi. Terus ada 1 bridge. Nah, sekarang kita masuk ke WiFi wireless-nya. Klik aja wireless. Nah, nama interface-nya WLAN 1. Yang penting kalau di wireless itu nama WiFi-nya apa, terus passwordnya apa. Biasanya cuma 2 itu yang kita set. Sama satu lagi frekuensi. Oke, coba ke bawahin. Ini kelihatan nama WiFi-nya adalah ini. Oh, bisa dirubah. Saya punya kebiasaan namanya kalau mau orang nggak terlalu kepo, saya sering kasih namanya titik doang. Jadi titik gitu. Jadi pas di scan ada 1 WiFi titik gitu, orang nyapa lewat. Jadi nggak diperhatiin. Kalau nama panjang-panjang sukanya orang suka kepo. Kalau saya O atau titik atau apa. Nah terus ini satu lagi password, cuman ini nggak di password ya. Coba ada security nggak? Security-nya ada nggak? Itu security profile bukan? Mana? Nah ini di bawah security profile. Nanti ini ini jeleknya si Mikrotik. Dia nyebut ke sini, nanti ini harus kita lihat di tempat lain lagi. Security profilnya ada di bawah-bawah nih. Pokoknya ada di tempat lain lagi lah, nggak di bawah sini nih, di menu yang sebelah kanan. Hah? Ada di wireless juga. Coba lihat. Keluar dulu. Harus keluar lagi kan? Keluar lagi, ada di mana nih profil? Benar tadi mikirin di sini service atau settingan. Enggak, itu ngarahnya ke security lain. Jadi itu bisa diubah security. Advanced mode kali ya? Hah? Coba advanced mode apa? MTU coba ke bawahin. Enggak, itu Nggak ada ya? keluar dulu kalau tahu. Nih, keluar dulu. Keluar dulu. Ke wireless lagi, klik wireless lagi. Klik wireless lagi. Nah, di situ ada security profile tuh. Mana? Di bawah. Nah, ya itu. Ini. Nah, di situ buat. Nah, ini kita bisa bikin. Defaultnya nggak ada security. Saya pakainya nggak ada. Nah, kalau mau dikasih password ini diganti aja. Ini klik aja, klik yang ini. Nanti pakai apa? Pakai key, nanti pakai password dan apa gitu. Saya nggak pakai password yang ini, soalnya ini router buat demo-demo, jadi nggak dipasswordin, semua orang bisa masuk. Beres ya? Dah. Jadi cuman itu. Nah sekarang saya harus cerita sedikit soal WiFi.
Soalnya rada-rada kacau nih wifi sih sebenarnya. Masuk ke wifi interface, klik ini. Jadi yang intinya cuma dua ya, cuman security sama nama. Yang seru dari wifi adalah makhluk ini nih, ntar kebawahin channel. Nih channel. Oke. Atasnya. Ini frekuensi. Frekuensi nih ya. Yang seru ngeset frekuensi ini. Ini kelihatan pilihannya banyak nih. Pertanyaan dari saya. Kalau ini 2442 di sini ya, 2442. Kalau saya set di channel 2442 terus ada wifi lagi, di set di 2437. Saling ganggu nggak tuh antar dua wifi? Nggak tahu. Ini kelihatan jaraknya berapa? 237 ke 2442 jaraknya berapa? 5 ya. Oke. Jawaban singkatnya dulu. Saling ganggu. Hah? Karena gini, wifi ini kecepatannya berapa? Kecepatan wifi ini udah pernah ngetes belum kecepatannya berapa? 60. Wifi ini dari itu. kecepatan wifi ini ini wifi yang 40 kalau salah. N. Ini N ya. N tuh kenceng banget sih. Ini kan ada B, G, N. N tuh bisa sampai 100 Mbps. Kenceng. Tapi ilmu ini tidak ada di informatika, ilmu ini adanya di teknik elektro. Saya kan elektro, saya kan bukan informatika sebenarnya. Makanya saya ngerti yang kayak gini. Jadi di teknik elektro kita diajarin gimana caranya masukin data ke frekuensi. Ini kan radio frekuensi. Data kan 1010, gimana data 10 kita masukin ke frekuensi. Gitu ya. Yang jadi masalah adalah tiap kali kita masukin sesuatu ke dalam frekuensi jadi makin lebar. Semakin kencang data yang kita masukin, frekuensi yang akan dipakai makin lebar. Nah, untuk teknik yang kita pakai, teknologi yang kita pakai, ini N ini sebenarnya bukan NCG sih sebenarnya. Yang G itu dia akan ngambil 40 MHz. Jadi kalau kita pakai channel 2442 kan 40 nih yang dipakai. Sebetulnya 20 bukan 40 sorry, 20. Kalau G itu 20 total. 22 tepatnya. Jadi 10 ke atas sama 10 ke bawah kebabat sama dia. Gitu ya. Jadi ini kan gini nih. Nih kita pakai 2442. Oke. Kita babat 10 ke atas, babat 10 ke bawah. Artinya apa? Ini 2432 kena sampai ke bawah sini kena 2. Oh, berarti di bawah 2432 sama di atas 252 aman kan? Masih aman. Untuk kalau channelnya di sini. Itu ya. Jadi makanya pertanyaan tadi kan, kalau saya pakai di sini, ada orang lain pakai di sini, kena nggak? Kena, hancur. Tabrakan. Ikutan. Pernah ngelihat orang pakai walkie-talkie, dua-duanya on air, Nggak akan ada suara. nggak akan ada suara kan? Waktu kemarin lagi acara itu, ada 2 walkie-talkie on kan? Bisa kedengeran nggak suasana? Nggak kan? Hancur langsung. Karena dua-duanya on. Jadi tabrakan. Akibat tabrakan, data hilang. Itu. Dan ini masalah besar di wifi sih sebenarnya. Wifi nggak, walaupun channelnya channel 2442 nih ya. Channel cuma 2442 yang kita pakai. Tapi kan usernya banyak nih. Usernya banyak, ini kan access point. Usernya banyak nih, ada 20 laptop misalnya. Mungkin nggak ada 2 laptop yang mancar barengan? Mungkin. Bayangin di satu wifi ada 2 laptop mancar barengan. Kedengeran nggak di access point-nya ntar? Hilang. Tabrakan, kayak walkie-talkie tabrakan banget. Jadi akibatnya apa? Teknologi ini, jumlah wifi yang bisa nyambung bagusnya paling sekitar 10 laptop, handphone yang nyambung. Jadi satu access point cuma bisa 10. Kalau lebih dari itu, tabrakannya makin tinggi. Probabilitas buat tabrakannya jadi tinggi banget. Konsekuensinya jaringan lu kolaps, hancur. Udah gitu pada komplain semua isinya, kenapa ya lemot? iya. Itu kan? Begitu tuh bro.
Jadi lemot itu terjadinya gini, kenapa dia bisa lemot gini? Ini kan, ini ngirim data nih, tabrakan. Terus apa yang terjadi sama handphone atau laptop kita? Dia akan berusaha ngirim lagi. Tabrakan lagi nih. Makin parah. Ngirim lagi. Mungkin satu tembus nih. Dapat respons dari sebelah sana. Tapi lemot kan? 2-3 kali kirim baru datanya balik nih. Ya udah lemot. Jadi lemot itu terjadi karena usernya kebanyakan terus tabrakan. Kalau wifi tiba-tiba ya misalnya lagi jalan gitu Prof, terus tiba-tiba mati sama kasusnya. Kitanya yang jalan. Wifi-nya maksudnya bisa diakses gitu. Oh. Tiba-tiba wifi-nya nggak ada jaringan bahkan terhubung pun no internet gitu misalnya. Ini wifi-nya kondisi running. Ya. Udah gitu kita akses, tiba-tiba sambungannya tiba-tiba terputus no putus, internet gitu, ya. no internet. Harus dilihat lagi. Macam-macam sebabnya. Yang sebab paling blow on adalah kabel listriknya mati. Oke. Enggak, waktu Ini wifi-nya masih hidup ya. Masih hidup. Cuman internetnya putus. Internet putus. Tinggal lihat sambungannya nyambung kagak. Jadi cara ngelihatnya gini nih. Masukin ke IP. Ke terminal. Enggak, ke sini aja, ke sini. Naik ke atas. Bukan ke sini. Sorry. Naik ke atas. Ke atas kan? Oh, udah paling atas. Lagi terus. Ini IP address. Dapat IP enggak? Dapat IP. Cek ke sebelah sana. Ini kalau mau ngecek harus ngeping sih sebenarnya. Ping sebelah sana, bisa diping kagak? Ping ke router kita di depan kita ya. Kalau ini kan pingnya ke 10.1 nih kayaknya. Coba masuk ke terminal sini. Enter. Nah, udah kayak ini pakai keyboard. Ini nggak dipakai ya. Tulis clear biar layar bersih. Ping. Spasi. 192.168 881 ping, enter. Ini baru ping ke mikrotik nih. Sekarang kita ping lagi router yang sebelah sananya ya. Oke. Ctrl C. 64 bit. Ctrl byte. Ini datanya 64 byte dikirim, dibalikin sama dia. Jadi kita kirim 64 byte, dibalikin 64 byte. Oke. Sekarang panah ke atas. Oke, 881 dibuang. Ganti 10.1 kayaknya. Enter. Kita bisa ngeping ke router sebelah sana. Tadi 821 kan mikrotik yang di depan hidung kita. 10.1 ujung sebelah sana. Kalau dia respons berarti oke. Gitu. Kalau mau ngelihat kita sambungan ke internet lewat mana aja, Ctrl C. Clear layar. Bentar loh. Ngeliat. Ya, apa? Jadi ngeliat dia ngerespon itu gimana? Lihat respons. Iya, dia tadi. Ya ping aja lagi. Nih gini. Oke. Tadi kan kata Prof, kalau kita ngirim dia ngerespon. Ini kan respons nih. Oh. Dari 10.1 dapat 64 byte. Berarti dia respons. Kalau dia nggak respons, contohnya gini nih. Ctrl C. Ping ke sini aja lah, 88 ya. Tapi yang nggak ada nomornya, nggak ada komputernya. Misalnya 88.200 kayaknya nggak ada lah. Pakai doa nih, kayaknya nggak ada ya. Enter. Oh, nggak ada berapa. Destination not reachable. Oh, itu berarti kalau mengembalikan pesan apa? Enggak, nah ini harus belajar yang bukan ditolak nih. Di jaringan itu banyak protokol. Ping itu protokolnya namanya ICMP. Nah pas nggak dapat, si routernya ngasih tahu ke kita dia pakai protokol ICMP. Ping yang lu kirim nggak nyampe, nggak ada. Kamu tuh. Nah, coba, ada sih ya. Nah sekarang kita pengen ngecek sampai ke internet lewat berapa router, gitu ya. Clear layar. Nah kalau udah mulai kayak gini nggak bisa pakai Windows ya. Lebih enak Linux kemana-mana ya. Windows mah lu mending dibuang jauh-jauh lah, dipendam di mana nggak tahu. Pakai traceroute. Cuman ini belum saya install kayaknya. Coba tulis aja traceroute. Traceroute.
ROUTE ROUTE spasi ke mana? Ke Google aja ya. www.google.com. Jangan Google kejauhan. Ke yang ada di Jakarta aja lah apa? Ada ya Tokopedia lah. www.tokopedia apa sih dia? .co.id.com lupa. Pakai dot dulu. Tokopedia. .com kayaknya ya. Ya cobain aja kalau nggak bisa kan error deh. .com tuh. Nah, ini threshold belum diinstal. Dia ngasih lihat threshold belum diinstal ya. Jadi kita install dulu threshold. Copy paste nih. Sudo apt install threshold di copy pakai mouse aja. Biasakan jadi orang males. Salah lo. Sudo. Oh ya Allah. S dari S. Kepencet Balik lagi. Sorry. S. Ambil sampai threshold. Klik kanan copy, klik kanan paste. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Udah. Ini padahal lewat router beda loh. Kita lewat router lain ya ini. Kan lewat mikrotiknya saya ini mah. Oh iya. Udah keren kan? Keren. Udah? Oke. Coba threshold sekarang diulang lagi. Jadi kalau, nah ini ciri khas orang Linux ya. Ciri khas orang Linux. Orang Linux adalah orang-orang yang males. Jadi biasain panah ke atas. Lagi. Nah, balik lagi. Kan kita mau Tokopedia tadi kan. Oh, tinggal cari aja ke atas. Windows masih susah kayak gini mah. Enak, enter. Nih, langsung kita bisa lihat dia lewat mana aja nih. Dia lewat 11 router buat nyampe ke Tokopedia. Kelihatan loh. Dari laptop ini ke Tokopedia. Jadi liatin dari laptop ini masuk ke 881. Oke. Dari 881 masuk ke 102. Oke. 102 masuk ke 180, 21, 214, 246, 33 nih. Kemungkinan besar punyanya Pak Agung. Oke. Dia pakainya 180. Terus ini adalah 180, 214 lagi nih. Nih, masuk lagi 214. Ini kayaknya router yang diarahin buat ke ITTS. Ini kayaknya 241 router te.net yang ada di Jakarta. Oke. Jadi ada router dia di Jakarta, ada router yang diarahin ke ITTS nih. Terus ya, terus ada router di ITTS-nya langsung, terus ada routernya Ono. Gitu kan? Terus kan? Udah. Itu baru sampai TE, Bro. Ini baru sampai TE nih. Baru sampai Jakarta TE. Oke. Dari Jakarta TE pindah ke core, dari core 2 masuk ke core 1 nih. Terus masuk ke Fiberstar. Fiberstar buat backbone jarak jauh nih kayaknya. Fiberstar masuk ke Fiberstar lagi yang lain. Terus masuk ke Fiberstar lagi. Equinix, Bro. Equinix di Jakarta emang. Kayaknya bukan di Jakarta deh. Oke, yaudah nggak apa-apa. Oh anjrit, ini kayaknya Singapura ini mah. Kan memang iya. Tokopedia kan memang di sana. Hah? Tokopedia kan sebenarnya bukan dari Indonesia. Memang di sana. Oh servernya taruh di Singapura. Iya. Tokopedia, Shopee gitu-gitu. Iya. Nah, di Indonesia kan. Iya. Kantor doang. Padahal punyanya Indonesia dulu kan. Kasihan daripada ketipu. Ya udah. Saya pas ngeliat ini Equinix kayaknya bukan di Indonesia Equinix. Singapura nih. Sampai hafal gitu, Bro. Iya. Cuma aneh. Terus dia masuk lagi ke switch-nya dia yang mana, akhirnya masuk ke Akamai. Nah, Akamai, tahu Akamai? Apa itu, Bro? Wah. Lu kayak ahli surga semua ya. Iya. Nggak tahu dunia bawah tanah. Jadi ini teknik yang dipakai sama orang-orang lah supaya menghemat servernya dia. Kalau semua orang masuk ke server dia berat banget dong. Oke. Jadi caranya dia akan ngopiin isi server dia ke server lain. Jadi ada perusahaan yang bersedia buat jadi copy.
yang ngasih layanan buat ngopi tadi. Contoh, kalau kita langganan antivirus, komputer kita kan pasti ngupdate antivirus kan. Kalau semuanya ngupdate-nya ke Amerika, tewas nih perusahaan antivirus ini. Server di Amerika harus gede banget. Caranya dia bayar perusahaan lain. Kalau ada orang minta, kopiin ke lu ya, mintanya ke lu aja. Nah, perusahaan-perusahaan itu ada beberapa, salah satu yang gedenya Akamai. Akamai fungsinya adalah kita nyebutnya CDN sih, Content Delivery Network. Jadi server yang buat ngasih layanan buat ngasih konten. Kan Tokopedia kan konten sebenarnya. Ya udah di kopiin ke Akamai. Jadi bukan di Tokopedia bener juga sih sebenarnya. Di Akamai cuman taruhnya di Singapura gitu. Jeblok. Ya udah nasib. Tapi akibat dari sini apa? Akibatnya adalah bandwidth internasional kita kepake. Jadi dia lempar ke Singapura ini. Cuman kebetulan Jakarta Singapura fibernya gede, jadi kayak nggak apa-apa. Tapi nyebelin kalau saya sih. Prof kan dia nggak copy, terus database-nya gimana kan? Nanti kalau transaksi dia ngomong ke database, Akamai yang akan ngomong ke Topet di belakang layarnya. Dan dengan cara ini juga hacker nggak bisa masuk ke Tokopedia langsung, kan masuknya ke Akamai. Jadi ini buat selain buat ngehemat servernya dia juga ngamanin servernya dia juga. Jadi sekarang banyak server-server nggak langsung ke server itu, dia masuk ke kopiannya. Terus cara hacker ngakalinnya gimana? Cara hacker ngakalin? Ya harus pinter lah hackernya. Kalau saya kan langsung ketahuan nih ceritanya gimana kisahnya ya. Padahal pakai satu perintah doang, threshold langsung tahu, oh gini ceritanya. Tapi kalau kita nge-ping langsung ke servernya Tokopedia gimana? Kan bisa aja. Ini kelihatan kita cek IP-nya berapa nih ya? IP-nya 23 2946 ini ya. Oke, itu punya Akamai ya. Coba clear layar. Clear aja. Ya oke. Ping www.tokopedia.com 3 Tokopedia. Ntar Akamai. Jadi nggak ketrufik juga. Oh, percuma. Maksudnya kalau langsung ke IP bukan di NS. Hah? Percuma gitu. Oh langsung. Oh ini kan DNS ya? Iya. Mau ke IP langsung, Ctrl C. IP. Oke, clear layar. Ya. Coba kita cek Tokopedia tuh siapa? Pakai Dik. Oh, Dik. DIC ya. DIC. DG. Sorry. DG. Spasi www.tokopedia. Kecuali dia rubah di DNS-nya ke akamai.com. Enter. Akamai ini. Akamai. Coba Tokopedia jangan .com, .id. ID ya. Panah ke atas. Com-nya ganti. Enak kan hidupnya pakai Linux? Yeah. ID. Ya. Sorry. Kodi. Nah, ini bukan Akamai ini kayaknya. Iya Akamai ini. Oke. Coba trace route ke sini, ke Tokopedia. Panah kata clear. 1320. Panah ke atas. Ganti komnya Soko ID. Bentar. Nah, langsung ke push. Anjrit. Ini kemana-mana nih. Kemana ini? Wis. Kacau ini kacau. Kalau titik 3 bintang 3 itu apa? Kita ngirim ping tapi dia nggak balikin. Itu karena dia apa kan? Bisa jadi dia pakai IP private. IP private nggak balik soalnya. Iya. Jadi bisa internalnya ada IP private yang dipakai. Tahu bedanya IP private sama publik nggak? Dia tahu. Private berarti buat apa namanya? Buat yang megang kan? Nah, Enggak dipublikasi. jadi publik tuh yang ada di internet tuh publik namanya. Kalau private tuh yang ada di dalam LAN. Dalam LAN kita namanya private.
Kalau ada di internet publik. Oke. Contoh, ini tadi pakai 192.168. Kita di sini. Itu private tuh. Tadi ada 23 berapa, ada yang bukan 192.168, itu publik gitu. Tapi itu ada bisa browsing buka browser. Buka browser lagi. IPv4 Lu spasi. ya nggak apa-apa dikasih spasi juga nggak apa-apa. Spasi private Address. Ada Enter. Oke. Nah itu gambarnya tuh. Mana ada gambar, coba Ya, tadi. image saja, image. Ini dia IP private cuma ada 3 ya, yang IP versi 4 10 172.16 192.168. Makanya tadi saya ngeset router saya kan 192.168, cuman nggak boleh sama jaringan sini kan 192.168 10. Saya nggak boleh 192.168 10. Bingung dah, routernya bingung. Ini 10 yang mana? Gitu. Jadi itu kode areanya harus beda tiap jaringan. Gitu. Makanya saya mikrotik rata-rata 88 semua tuh. Mikrotik. Tapi kalau ada 88 sama 88 disambungin, nah harus dirubah. Gitu. Kalau nggak bingung. Kalau di rumah saya lebih seru. Di rumah nih ya, punya sambungan 2 dari internet masuk jebret. Routernya ada 2 dong. Tapi dalamnya kan harus cuma 1 IP nih. Jadi router 2 cuman IP-nya sama. Keluarga IP-nya sama. Cuman IP routernya beda. Tapi keluarga IP-nya sama. 192.168.0. IP-nya sama. Cuman keluarga routernya beda. Supaya nggak tabrak-tabrakan waktu ngasih IP. Kan tadi ada DHCP server. Dia punya IP pool, bisa ngasih IP dari mana sampai mana. Nah, saya set yang router yang ini dari sini sampai sini, yang ini dari sini sampai sini, beda poolnya. Jadi kalau dia dapat IP yang mana, dia langsung masuk ke router yang ini, IP yang mana router yang ini. Tapi antar komputer di dalam jaringan ini bisa ngomong satu sama lain karena satu keluarga. Gitu. Bingung ya? Ntar pelan-pelan lah. Bagian dari proses. Langsung dijebret semua. Gue Nih saya sini beres ya. Settingan router udah mulai bisa ya. Sekarang jam berapa? Oke, masih ada waktu sekitar setengah jam. Mau ngapain? Ini berhubung kita mainannya lagi mainan router. Lagi mainan router ya. Saya kasih lihat cara ngeset router tapi yang command line ya. Oke. Yuk. Ya, asisten Profonok. Ya, Kasian banget sih kayak gitu. Selama bisa Ntar lu bisa dapat A. Tetap aja harus ujian tetap ya. Bentar, buka tab sana. Masuk ke Ono Center ORID/wiki. Udah situ aja. Oke. Oke, jalan. Terus masukin SSH Mikrotik. Coba search SSH Mikrotik. Spasi Mikrotik. Enter. Jadi hari ini kita belum ngoprek server yang kita bikin minggu lalu ya. Ngecek router dulu. Nih, Mikrotik konsol SSH. Nah, kita bisa konfigurasi, kita bisa masuk ke Mikrotik dengan cara seperti ini. Kalau ini agak rumit kalau SSH langsung ya. Cuman ini memang buat admin-admin yang agak gila. Paksa gue yang ngerjain yang kasihan dia bentar. Ini saya harus ubah dulu konfigurasi saya. Saya harus tambahin di sininya. Oke. Supaya nanti saya bisa SSH ke Mikrotiknya. Ini saya copy. Saya belum disiapin soalnya ini. Tadi gini ya. Oke. Nih
Nah, ini harus ditambahin nih. Chipper harus ini ditambahin ya. Chipper AES2128, AES192, AES256, AES128 triple dash. Oke, tambahin ini, kita tambahin di sini. Oh, ini dibuka doang. Ini buka ya. Jadi caranya ngebuka, ya, cuma buka doang. Sekarang di save. Oke, udah. Sekarang saya akan masuk ke dalam Mikrotik. Nih. Ini masuk ke dalam Mikrotik udah. Ini command line-nya Mikrotik ya. Kalau tadi kan pakai web, sekarang command line. Kalau mau ngelihat kita punya IP perintah apa aja yang ada di sini, coba kasih tanda tanya. Tanda tanya. Ini langsung keluar perintahnya apa aja. Perintahnya apa. Kita pengen lihat IP address apa yang ada di situ. Kasih slash IP. Sebenarnya ini perintahnya sama dengan browser. Sama. Nah, ini contohnya gini, ini browser kan. Mana tadi? Ya. Ini IP. Sorry. Ini ada ARP, accounting, address, apa segala macam nih ya. Oke. Sekarang kita masuk sini nih. Ini IP kan? Coba pencet tombol tab. Tab tuh yang ini tab. Oh, tab. Oke. Nggak mau ya. Berarti enter dong. Oh. Tab. Jadi ada accounting, ada address, ada ini accounting, IP address segala macam itu sama dengan ini sebenarnya. Oh, masuknya gitu kayak Sama. direktur. Iya. Coba bentuknya kayak directory. Nah, terus gini kan kita bisa ngelihat IP address kelihatan ini ya. Nah, caranya biar dapat ini, caranya cuma gini doang. IP, tulis address, AD. Jadi biasanya jadi orang malas nih sekarang ya. Biasanya jadi orang malas. ADD misalnya, ADD tab. Udah. Terus kita mau ngelihat isinya. Kalau mau ngelihat lagi perintahnya apa lagi, bisa di tab lagi nih. Perintah apa lagi yang bisa keluar setelah address. Pilihannya ada add, comment, disable, edit, enable, print, remove. Print aja, pencet P, tab, udah, enter, langsung dia ngasih lihat ada 2 IP address. Sama aja berarti. Sama. Bedanya itu Windows, itu browser, ini browser command ini line. command line. Bagusnya dengan yang command line, kita bisa kopas. Jadi perintahnya kopas dari. Jadi kita punya catatannya pakai text editor, disimpan di teks. Nanti kalau kita konfigurasi tinggal kopas aja, jebret, selesai. Terus ya, kalau pakai GUI mah banyak kan lo, klik lagi, mampus sih lo pakai GUI mah, dijamin error aja. Lu suruh ngeset 100 router mati lo pakai GUI. Kalau ini mah enak, tinggal kopas selesai. Makanya saya lebih seneng pakai Mikrotik, command line. Oke, beres ya, udah kebayang ya. Sekarang kita akan bikin jaringan yang gila. Ini udah beres nih ya. Kita masuk sini sekarang. Chemistry susah. Ini bagian susah ini sekarang. Oke. Kita pakai file Mikrotik yang diambil dari internet ya. Kondisi kosong nih. Mikrotiknya kosong, nggak ada isi apa-apa. Kita harus konfigurasi ini Mikrotik. Terus kita bikin sambungan ke internet. Jadi masuk yang ini layar, ambil cloud, geret ke sana. Oke. Cloud itu punya sambungan ke kabelan di sini. Ada sambungan kabelan ya. Ya. Terus itu udah cloud. Sekarang kita masukin Mikrotik. Mikrotik 1 geret ke sana. Udah. Sekarang kita kali Linux.
Kali Linux kira ke sana. Dah. Oke. Udah. Oke. Sekarang sambungin. Ini nih. Mikrotik Ethernet 0 sambungin ke cloud. Ada dua, ada WiFi, ada LAN ya, masukin ke LAN. Karena WiFi-nya nggak nyambung, ya sambung juga sih, tapi mendingan LAN yang aman. NP. Ya, yang ENP. Dah. Sekarang ini Kali Linux Ethernet masukin ke mikrotiknya. Oke. Ya serah apa aja, mana aja boleh. Oke, nyalain mikrotiknya. Gimana cara nyalain? Pencet. Itu mah ini matiin dulu kabel ini LAN-nya, matiin dulu. Nih, sekarang ke sana. Maksudnya ke mikrotik, jangan ke kalian. Klik kanan. Start. Itu cara nyalain. Kalau di sini kan colokin listrik. Sini klik kanan start ya. Nah, ini mikrotik lagi jalan nih. Mikrotik lagi jalan. Nih, geser biar bisa kelihatan Kali Linux-nya. Cancel. Kali Linux-nya. Klik kanan, start. Which salah pencet lu. Klik kanan, start. Weh, kacau. Nih, enggak, ini bahaya nih. Coba lihat. Oh alah. Iya, ini kan bekas tadi pagi ngajar. Save-nya matiinnya nggak bagus. Jadi harusnya nyalain lagi, resolve lagi. Ini juga harus saya nyalain lagi nih. Dua-duanya lagi nggak beres matiinnya. Shutdown. Ini udah di server kan? Shutdown. Kalau buat matiin server kondisi nyala, jangan listrik dicabut. Dia komputer nyala, jangan listrik dicabut, rusak. Oke, jadi harus tulis nih kalau pakai Linux ya, shutdown -H now. -H itu halt. Now, sekarang mati. Gitu. Oke. Nah, sekarang itu yang server. Yang ini passwordnya Kali. Gimana, cepet. Oh, dia kondisi lagi nge-shutdown nih. Shutdown -H now. Oke. Gitu ya cara matiin ya. Kalau kita pakai Linux harus gitu, shutdown misalnya. Kalau nggak seperti itu, akibatnya kayak server lampu ngejepret. Harus jebol. Kalau harus jebol, cara benernya gimana? Hah? Beli baru, install baru ya. Kalau datanya lu punya, kalau datanya nggak punya, nangis. Dan itu kejadian, jangan khawatir. Server ngejepret, install barunya gampang, datanya kagak ada, mati lu langsung. Jadi masalah besar di data nih. Konsekuensinya data harus belajar backup data juga nih kita adanya. Tolong ingetin aja kapan-kapan belajar backup pakai AirSync. Ingetin saya aja kapan-kapan. Misalnya kalau ada lagi ngajarin server, gimana caranya AirSync. Ya. Air to remote, sync to sinkronisasi apa gitulah. Ini matinya lama banget ya. Ya udah. Sekarang ini biarin aja mati. Biar aja. Sekarang kita masuk sini. Ini kondisi mikrotik udah nyala ya. Kita mau masuk ke dalam mikrotiknya. Oke, klik kanan. Konsol.
Username-nya apa? admin. Admin. Ya, gedein lagi. Lagi lah biar puas. Belakang komplain dulu soalnya. Ya. Deh, Nah, username admin. Enter. Password kosong. kosong. Kosong bukan kosong itu. Kosong tuh enter maksudnya. No. Maaf. Admin. Udah tuh login. Admin. Enter. Dah. Ini dia nanya password baru, kontrol C aja. Oke. Sekarang kita udah masuk sini kan? Coba slash IP spasi addr add tab p tab enter. Deh. Kita punya dapat satu IP. IP-nya 192.168.194. Karena saya dapat IP dari situ. Ini sama nggak IP-nya sama IP komputer ini? Salah. Sama. Kita cek. Masuk ke komputer ini. Oh, maksudnya IP terakhir atau res-nya? IP terakhir dong. Oh, beda lah, bro. Beda. Oke. Kita masuk komputer ini. Coba masuk ke Dell sini. Klik. Ini ya. Oh, salah. Buka tab baru lah, buka tab baru. If config. IDI ya. Oh, gedein ya. Kasihan orang belakang. Hidupnya susah. Kecil banget, bro. Oh. Nah, itu Kenapa komputer saya bagus ya? Lebih canggih. Oh, dia mau biasain API A. Ya udah. Lebih IP gampang, spasi A. IP spasi A. Bentar. Enter. Nih ya. 196 ya. Kita tadi 194 kan. Beda ya. Jadi walaupun di komputer yang sama, IP-nya beda loh. Karena itu udah beda komputer sebetulnya. Satu kan mikrotik, satu komputer. Ya masing-masing dapat IP yang lain karena dua-duanya MAC address-nya lain. Nah, sekarang kita masuk ke mikrotik lagi yang sini. Oke. Kita harus konfigurasi mikrotik ini. Cara konfigurasinya buka browser. Buka wikinya saya, ini dia. Ini wiki saya. Naikin ke atas. Lagi ke atas. Tulis mikrotik. Ini masih sederhana ya. Punya waktu 15 menit lagi. Ke bawahin. Nanti tolong biasain konfigurasi pakai yang ini ya. Pakai command line. Oke. Jangan biasain pakai grafik. Tidak baik buat kesehatan. Kesehatan masa depan maksudnya. Kalau command line kesehatan sekarang nggak baik, tapi buat jangka panjang baik. Kalau yang grafik buat sekarang oke, jangka panjang mabok loh. Ke bawahin lagi. Nah, ini konfigurasi yang ini nih. Ini bikin router yang sederhana yang di sini. Oke. Bisa di reset dulu kalau mau ngereset. Cara ngeresetnya cuman slash system reset configuration, reset dia. Tapi jangan dikerjain ke yang itu ya. Gue gamparin loh resetnya. Mabok. Tinggal dicolok aja. Hah? Jadi ini kalau mau ngereset. Jadi kalau kita lagi ngoprek main segala macam, pengen reset ya tinggal reset aja. Nah, sekarang kita back lagi. Alah, hilang. Salah klik, masuk browser lagi. Oke, back yang ini. Yang kepanjangan. Back. Oh, back. Back. Aspek. Nah, Jauhan. terus set IP address. Nah, kita bisa IP address buat ngeprint ya. Kita bisa ngeset supaya IP address ini minta IP. Oke. Caranya adalah kebawahin. Oh, ini mau buat ngeset IP-nya static yang ini. IP-nya fix. Oke. Cara ngeset IP static tuh kayak gini. IP address add, interface-nya apa, IP-nya berapa. Itu kalau static. Oke, kita nggak pakai static, kita dynamic, kita dapat dari router. Naik ke atas. Atau langsung aja ke enggak salah ke back. Kita langsung sini aja ya.
Langsung kita konfigurasi ya. Oke, aja itu. Kalau lama sih, udah. Bawahin. Nah, sini. Nah, ini kita bikin IP-nya sebagai DHCP client. DHCP client itu minta IP ke router yang ada di atas kita. Oke. Jadi kita ini ambil satu IP DHCP client print, ambil satu aja. Klik kanan copy. Masukin ke sini. Paste. Berarti ini udah copy paste doang mainnya. Enter. Kita bisa lihat Ethernet 1 dia DHCP client sebetulnya. Dia dapat Ethernet 1 dapat dari Mikrotik yang atasnya dia nih. Oke. Dia dapat IP-nya 88194. Kelihatan. Oke. Kalau mau dibikin klik lagi. Kalau mau dibikin supaya maksa dia, kalau dia misalnya nggak dapat, kita bisa yang kedua bisa kita ambil disable no, berarti nggak disable, dia akan minta terus. Kalau dia nggak dapat IP dia minta ke atas. Kalau ini kondisinya kita udah dapat, ini nggak perlu sih. Nah sekarang kita bikin interface namanya bridge. Oke. Kita bikin interface, kan di sana ada bridge tadi ya. Iya. Yang ini belum ada bridge-nya yang sekarang. Yang Mikrotik yang dalam laptop saya belum ada bridge-nya. Cara bikinnya cuma gini, interface bridge add name bridge 1. Dalam interface bridge ini kita set portnya, tambahin bridge 1 Ethernet 2. Tadi kan Ethernet 1 udah kepake. Ethernet 2 sampai Ethernet 8. Kemudian dia ada 8 LAN card di dalam Mikrotik yang di sini. Kalau yang di luar ada cuma ada 5 LAN card. Soalnya murah. Kalau yang ini mahal, tapi gratis. Ini diambil sampai sini. Kita akan bikin LAN card-nya banyak. Klik copy, masuk lagi ke situ. Oke, klik kanan paste, enter. Jadi kalau mau ngelihat ini interface bridge port apa aja, tinggal di sini pencet tab aja. Kelihatan perintah yang bisa kita pakai apa aja. Salah satunya ada print tuh biasanya. Tuh print di ujung sini ada print kan, tulis P tab. Udah jago sekarang, langsung kelihatan. Itu udah nyambung sama VirtualBox-nya. Ini Kan kalau GNS3 langsung nyambung. Oh, saya udah sambungin tadi. udah ngebuat 8 itu. Ya. Langsung. Udah langsung. Jadi di GNS3 bisa kita set. Oh, kita lihat di GNS3-nya ya. Masuk ke GNS3. Kita lihat konfigurasinya dia, klik kanan. Setting. Configure. Nih, network 8. Padahal di dalam VirtualBox cuma 1. Di GNS3 bisa kita bikin 8. Enak kan? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu makanya Kebiasaan pakai tracer soalnya. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah makanya pakai tracer dan Cisco semua. Padahal GNS3 lebih keren. Terus ya. Terus yang penting juga di sini harus digini nih, allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter. Jadi ada LAN apa dihajar sama dia, dipakai main. Gitu. Terus ya, cancel. Tutup. Balik lagi ke sini. Ini kondisinya kita bisa. Makanya tadi waktu di awal waktu saya pakai webfig konfigurasi web, kan saya berusaha nyari nih interface-nya apa aja yang nempel ke bridge, nggak nemu kan. Kalau di sini mah gampang, udah gini dapet. Enakan ini kemana-mana dah udah. Terus ya kalau pakai Winbox sama itu kagak enak. Cuman guru-guru lu pada bagiannya Winbox, jadi susah hidup saya. Bikinnya kayaknya Winbox udah dewa banget, padahal kagak enak. Deh, balik sini. Oke, sekarang kita tambahin IP ke bridge-nya dia. Coba sebelum masuk tambahin IP, kita cek IP-nya ada berapa sekarang. Slash enter supaya pindah ke enter aja. Supaya pindah ke sini dulu ya. Slash IP spasi add tab p tab. Nah, udah jago sekarang ya. Biasanya gitu.
Satu huruf, dua huruf, tab, satu huruf, dua huruf, tab gitu, enter. Ini cuma ada satu IP ya. 88 dia IP-nya. Kita nggak boleh pakai IP 88 lagi soalnya nanti beda. Kalau nggak jadi jaringan sama dia bingung. Jadi kita pakai IP yang lain. Kita akan pakai IP 100 nih. Masuk sini. Dong, Mas Dos. Nih, IP address add, interface-nya bridge 1, 100 dia. Size-nya 24 juga. Yang baru ya, Pak? Bikin baru lagi. Karena ini beda router. Walaupun ini routernya virtual, tapi bukan router yang sama kan, beda router. Walaupun diganti selain angka 100 bisa. Boleh. Asal jangan 88, jangan 10. 10 kan udah dipakai, 88 udah dipakai, jangan dipakai itu 2. Jadi router yang kita lewatin nggak boleh kita pakai lagi. Kalau nggak bingung dia pikir ke jaringan yang itu ntar, jadi kacau ntar. Kita ambil, terus flashnya kita ambil juga. Nah, gateway-nya bridge 1. Nah. Ini sampai sini aja ya. Sekalian sinilah. Ya sampai sinilah. Sampai 4 biji. Ya udah. Nawar. Klik kanan copy. Jadi yang ini kita set kalau nanya DNS ke siapa. Ini saya set nanyanya ke 111. 111 punya siapa? Satu Indonesia. ID. Jadi ya. 111 punya AWS. Oh, OS Cloud. Amazon. Ya. Amazon. 888 punya Google. Jadi dua makhluk itu bertanding tuh sama Google. Google punya 888. Pokoknya ini kayaknya Google orang Cina di sini. Dia pilih 888. Deh, copy paste masukin sini supaya bisa di set nanti. Kalau mau nanya ke enter. Enak kan? Tinggal copy paste doang. Paste enter lah. Oke, masuk sini lagi. Nanti besok-besok belajar bikin routing 4 router gitu ya. Boleh. 4 router. Virtual. Jadi ntar bisa di laptop masing-masing bisa ngerjain juga, sama aja sih. Dan ilmu yang itu nggak banyak orang nguasain sih. Ya. OSPF BGP kan nggak banyak kan? Udah mulai masuk OSPF BGP nggak banyak kan? Nggak banyak. Bahkan Mikrotik aja. Mikrotik juga hitungan jari ya. Tapi ada nih, lagi ada pertandingan hari ini. Oh, yang Citraweb itu ya, Bro? Citraweb lagi ada kompetisi nih hari ini. Nih saya tahu aja ya. SMK saya maju, Bro. Hah? Berhasil maju. Berhasil masuk finalis. Masuk. Masuk di Jogja kan? Iya. Oh, lagi ke Jogja dong. Iya. Oh, oke. SMK itu Nur Islam. Nur Islam. Ada berapa belas doang sih yang kesana, belasan. Oh, Ada belasan sekolah. kenalin ke Prof SMK dulu. Udah kok, udah datang ya, Pak? Nggak tahu saya. Kan saya lupa. Apalagi yang datang cowok gitu, mana gue ingat. Banyak yang Nah, itu iya. Yang di kelas ini yang gue ingat dia ada, yang lain mana gue ingat. buset. Oke, tadi saya mana? Sini. Nah sekarang yang ini, yang IP firewall kita bikin NAT. NAT fungsinya adalah, kan si router depan kita IP-nya 88. Kita dapat IP 88 dari depan kan. Padahal di belakang kita ada IP 100 nih. Router di depan kita nggak tahu bahwa di belakangnya ada IP 100. Jadi kita harus tipu si router sana supaya IP 100 bisa lewat. Caranya adalah kalau ada paket dari IP 100, pas mau dikeluarin, pas mau keluar IP-nya diganti jadi 88. Jadi dia punya tabel sebenarnya dalam sini. Traffic web ini dari 100 sekian saya rubah jadi 88 ini. Nanti kalau ada balik dia lempar ke IP 100 lagi. Jadi NAT itu Network Address Translation. Jadi dia mentranslate bahasa Indonesianya apa ya? Menerjemahkan dari 100 ke 88. Jadi fungsinya NAT itu menerjemahin 100 jadi 88. Jadi dengan cara itu yang depan nggak perlu tahu belakang ini apa, nggak tahu dia, goblok aja. Jadi supaya bisa lewat. Baru ngerti ya. Dulu saya pikir cuma untuk menghubungi internet aja yang ngenat. Iya emang hubungin internet, tapi fungsi benernya adalah buat nipu internet. Bahwa soalnya IP publiknya habis. Kan IP publiknya cuma satu nih. IP publik kan tadi IP publiknya punya TE kan, 1 biji. Komputer di sini kan
ribuan kan, kita kan komputer dalam kampus ini ribuan komputer kan, padahal masih saya Ratusan komputer. ada banyak komputer dengan satu IP, kepaksa dia harus translate gitu. Jadi ini ada source NAT yang dipakai, out interface-nya adalah Ethernet 1 WAN-nya dia, action-nya masquerade. Masquerade itu masker maksudnya masker supaya depannya ngelihatnya 88 padahal belakangnya 100 sebenarnya. Tutup lah ya. Masquerade nutup, dia bikin masker. Ngerti ya? Ini Ono lagi ngomong dalam bahasa manusia nih sebenarnya. Iya. Berusaha bahasanya. Jadi NAT itu fungsinya buat itu nih. Terus ya. Source NAT itu maksudnya kan ada source, ada destination. Destination adalah 88 dan internet itu destination. Source-nya adalah 100. Jadi source-nya akan di NAT. Terus ya, bayang ya, ambil dua ini. Gurunya nggak ada yang nerangin kayak gini ya? Taruhan, guru lu nggak ada yang nerangin kayak gini. Soalnya mereka rata-rata nggak ngerti filosofi di balik itu semua. Banyak kan ngasih tugas aja sih, Bang. Bisanya ngasih tugas dan nggak ngerti. Kalau saya kan bikin, makanya gue ngerti. Aste, bentar, dah ya. Nah sekarang balik lagi ke sini. Sekarang kita set DHCP supaya dia bisa ngasih IP ke belakangnya dia. Kalau ini kan baru set IP doang tadi, yang ini 101 kan buat si LAN-nya 101. Cuman kalau ada komputer connect belum dapat IP nih. Klien-kliennya yang connect belum dapat IP. Supaya dapat IP kita harus pasang DHCP server, DHCP yang akan ngasih. Jadi nanti klien akan minta IP dia kasih, minta IP dia kasih. Itu teknik yang dipakai di IP versi 4. Kalau versi 6 nanti beda tekniknya. Tekniknya lebih dahsyat lagi. Tekniknya geblek banget versi 6. Caranya ngeklaim IP, soalnya IP banyak banget di versi 6 banyak banget, nanti klaim IP. IP ini udah dipakai belum? Belum dipakai, gue pakai ya gitu. Kalau ini kan dikasih, lu IP-nya sekian, fix. Kalau yang ini versi 6 enggak, saya pakai IP ini ya boleh nggak? Ya udah pakai gitu. Parah versi 6, parah banget. Kita set, ini klik ambil yang ini, klik kanan copy. Nanti ini bisa dibaca-baca, tapi saya akan terangin di sini langsung. Paste, enter. Nanya interface-nya namanya bridge 1, tuh diketik bridge 1, jangan sampai salah. Bridge kurang G, bridge 1, enter. Nah ini addressnya 192.168.100/124 ya. Oke, enter. Nah ini gateway-nya 101 ya. Enter. Terus dia akan ngasih IP dari 2 sampai 254. Oke. Enter. Terus ini DNS servernya banyak banget. Biasanya dia akan komplain dengan DNS server segitu banyak. Kita coba enter aja. Kalau komplain kita rubah. Nah, komplain kan? Dia cuma mau 2. Jadi dibuang aja sampai 180 ini buang sampai 180 ini buang tuh pakai ini, nggak bisa pakai mouse. Iya. 180 terus lagi sampai koma. Nah udah enter, udah nggak komplain dia. Terus list time, waktu untuk list tuh nyewa. Jadi IP ini boleh dipakai selama berapa menit? Dia bilang 10 menit. Jadi 10 menit waktu sewa habis minta IP lagi. Tiap 10 menit dia minta IP. Kenapa dibikin 10 menit? Kalau mau gila mah 5 menit gitu ya. Intinya gini, kalau ini komputer kan umat manusia di belakang server ini banyak. Router ini banyak umatnya ya. Jadi kalau ada komputer dimatiin, ini nganggur nih IP kan, kekunci sama dia. Dia nguncinya cuma 5 menit atau 10 menit. Nanti sesudah 10 menit komputer lain bisa pakai IP yang tadi. Kalau kita kuncinya 24 jam misalnya, ya udah pas dia mati 24 jam lagi baru bisa dipakai itu IP. Masalah jadi. Makanya kita kuncinya kalau ini 10 menit kondisinya ya. Jadi yang lain nggak bisa akses. Ya selama ini waktu sewanya belum mati, yang lain nggak bisa pakai. Padahal IP kita kan terbatas cuma 254. Iya. Kalau ada komputernya ada 2000 bonyok dia ntar. Dan kita harus ngatur supaya jumlah IP yang bisa dikasih harus cukup gitu.
Nah, kalau misalnya kalau komputer ratusan bisa kayak gini. Kalau komputer ribuan, mampus nih kayak gini caranya. Kita nggak bisa lagi pakai slash 24. Slashnya dinaikin. Yang 120. Misalnya slashnya 16. Jadi ribuan nanti komputer bisa diakses. Oke, ini enter. Udah, ini beres, udah siap nih router. Nah, kita lihat Kali Linuxnya udah berhasil mati belum? Udah mati nih berarti Kali Linux. Coba balikin lagi, masuk ke sini. Coba Kali Linux digeret ke sana. Oke, sambungin. Jangan ya udahlah Kali Linux dulu. Ya udah. Saya bisa pakai Kali Linux lama nyalainnya. Ini waktu udah mau habis. Makanya ini VPS aja, geret ke sana. Itu aja yang disambung ke situ deh. LAN-nya dulu dong. LAN. N1. Ya. Bawah. Bawah yang mana aja? Nyalain. Matiin dulu. Ya. Start. Coba masuk ke situ. Klik kanan konsol. Mana dia? Wah, kelihatan konsolnya. Coba sini ada konsolnya. Ini dia konsolnya ya. Siwan. Tanda-tandanya dulu. Biar ngelihat perintahnya apa aja. Ini perintah-perintah yang dia ada. Coba IP enter. IP, coba IP address, IP ADD, tab, ya ini udah goblok berarti, enter. Invalid IP address. Gimana cara? Ini nggak tahu caranya, saya lupa. Coba ping aja lah, ping 192.168.101. Enter. Tuh, time out. Belum dah. Oh, jadi harus minta dulu ya. Ctrl C. IP DHCP spasi enter coba. Oh iya dia. Oke, dia dapat IP 102.54 nih. Coba ping 192.168.101. Enter. Nyambung ya. Ctrl C. Oke, ping. Panah ke atas bisa nggak? Nih pakai. Nah, oke. 101 diganti jadi 881. 881. Bentar. Nyambung ke 881 ya. Oke. Panah ke atas lagi. 881 diganti sama 101. Bentar. Nyambung ya. Coba ping lagi ke Google. Nekat. Lagi maksa. www.google.com. Terlatih dia itu. Bom. Nyambung. Padahal kita bikin lab sendiri di komputer. Dan ini di belakang router yang kita bikin sendiri ya. Nyambung kayak Google. Beres ya. Oke kan? Oke. Selesai hari ini. Jangan lupa di save. Itu yang VPS tuh punya Klik. GNS3 ya, Bro? Apa? VPS itu Punya GNS3. Stop recording.